Selamat datang, perkenalkan dengan saya Taufik Indra Rukmana. Selamat datang di MUX Pengelolaan Bahan dan Produk di Industri Farmasi. Dalam sesi ini kita akan membahas terkait proses seleksi, pemesanan, penerimaan, dan pemeriksaan mutu bahan baku di industri farmasi. Tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah setelah menyelesaikan sesi ini, peserta akan mampu menjelaskan tentang proses seleksi, pemesanan, penerimaan, dan pemeriksaan bahan baku di industri farmasi. Daftar isinya adalah seleksi bahan baku farmasi, pemesanan bahan baku farmasi, penerimaan bahan baku farmasi, pemeriksaan mutu bahan baku farmasi. Bahan baku obat atau bahan baku farmasi adalah bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi. Proses seleksi adalah proses pemilihan bahan baku yang memenuhi standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi yang akan dibeli dengan jumlah dan jenis yang tepat dari pemasok yang telah terkualifikasi dan disetujui. Proses seleksi terkait erat dengan proses perencanaan bahan yang akan dibeli dalam bentuk peramalan atau forecasting dan juga proses kualifikasi pemasok atau supplier bahan baku farmasi. Peramalan atau forecasting adalah metode dan proses untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku, produk, tenaga kerja, maupun kebutuhan lain sebagai respon terhadap perubahan permintaan atau pasar dan dilakukan oleh bagian pemasaran atau marketing menggunakan data masa lalu sebagai input untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Forecasting bisa dilakukan dengan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Salah satu contoh metode kualitatif meliputi executive opinion, market survey, sales force composite, dan Delphi method. Sedangkan metode kuantitatif antara lain time series model dan casual model. Pemasok adalah seseorang yang menyediakan obat dan bahan atas permintaan. Pemasok dapat berupa agen, perantara, distributor, industri, atau pedagang. Pemasok harus mempunyai izin dari instansi yang berwenang bila diharuskan. Sedangkan pemasok yang disetujui adalah pemasok bahan awal yang diketahui pembuatnya, diakui, dan dapat dipercaya berdasarkan pengalaman dari pasokan yang seluruhnya memenuhi spesifikasi, dikemas dengan benar, serta utuh pada saat penerimaan, dan bila mungkin juga didasarkan pada proses penilaian pemasok. Kualifikasi pemasok adalah proses di mana pemasok dievaluasi untuk menentukan apakah dapat menyediakan barang atau jasa yang diperlukan sesuai dengan standar yang diminta oleh perusahaan yang akan membeli. Tahapan kualifikasi pemasok antara lain seleksi dan evaluasi pemasok, klasifikasi resiko pemasok, kuesioner, audit pemasok, persetujuan pemasok, dan tinjauan berkala. Parameter seleksi pemasok antara lain kualitas bahan yang disesuaikan dengan standar mutu, yaitu Farmakope Indonesia, Standar Nasional Indonesia, atau Pharmaceutical Grade. Kemudian kapasitas produksi bahan, sehingga pemasok diharapkan dapat memasok sesuai jumlah pesanan. Lokasi pabrik. Hal ini mempengaruhi waktu tunggu ketadangan bahan,
sertifikasi bahan atau technical aspek yang meliputi sertifikat analisis, ISO, sertifikat halal. Kemudian GMP dari pemasok atau Good Manufacturing Practice yang meliputi cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, cara distribusi obat yang baik atau CDOB, dan juga termasuk validasi sistem transportasinya. Kemudian harga dan pembayaran. Hal ini terkait dari kemampuan dan kemudahan membeli bahan oleh pemesan. Kontinuitas pemasok. Pemasok diharapkan dapat memasok bahan dalam jangka panjang. Kemudian ketepatan waktu pengantaran bahan atau delivery yang diharapkan sesuai jadwal, serta after sale service, yaitu pelayanan yang diberikan pemasok jika ada masalah setelah bahan dibeli. Setelah diseleksi, bahan akan dipesan. Pemesanan adalah proses memesan dan membeli bahan baku farmasi dalam jumlah dan jenis yang tepat sesuai rencana yang ditetapkan dari pemasok yang terkualifikasi dan disetujui. Hal ini terkait erat dengan proses pengadaan, yaitu proses penyediaan bahan kefarmasian yang diperoleh dari pemasok eksternal untuk merealisasikan kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui. Proses pengadaan harus menjamin keamanan, mutu, manfaat, dan khasiat sediaan farmasi. Parameter yang harus diperhatikan selama proses pengadaan antara lain frekuensi dan jumlah produksi barang, besar satuan pemakaian atau batch, lead time atau waktu tunggu, safety stock, kapasitas warehouse, shipping cost, dan storage cost. Metode pembelian itu ada open purchase order, yaitu pembelian dalam jumlah kecil, nilai kecil, proses transaksi dengan frekuensi tinggi. Biasanya untuk material yang mudah didapat, pemasok cukup banyak dan kebutuhannya fluktuatif. Kemudian ada blanket purchase order, yaitu pembelian dalam jumlah besar dengan harga tetap, tetapi pengirimannya diatur dalam jangka panjang. Biasanya untuk material yang nilainya cukup tinggi, ada potongan harga yang bila jumlah pemesanan besar, atau material sukar didapat atau sering kosong di pasaran. Kemudian ada just in time, yaitu sistem pembelian bahan baku maupun material lainnya dari pihak pemasok pada saat bahan tersebut dibutuhkan dengan tepat waktu. Perhitungan waktu dan jumlah pemesanan bisa dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya yaitu metode ROP atau reorder point. ROP sama dengan D kali L plus SS, di mana D adalah average unit, yaitu pemakaian selama satuan waktu tunggu, L yaitu lead time atau waktu tunggu, SS sama dengan safety stock atau persediaan pengaman. Cara lain yang dapat digunakan antara lain periodic review, consumption based method, material requirement planning atau MRP, dan analisis Pareto atau konsep ABC. Setelah dipesan, barang akan dikirimkan dari pemasok ke tempat pemesan. Dan ada proses penerimaan di situ, yaitu kegiatan untuk menerima barang farmasi yang telah dipesan melalui proses pengadaan atau pembelian. Tujuan penerimaan adalah untuk menjamin atau memastikan kiriman obat dan atau bahan obat yang diterima itu benar, berasal dari pemasok yang disetujui, sesuai perjanjian kontrak, terutama dari spesifikasi mutu, jumlah maupun waktu kedatangan,
serta tidak rusak atau tidak mengalami perubahan selama transportasi. Pada proses penerimaan bahan baku farmasi, barang diperiksa kesesuaiannya, antara lain nama, jenis, nomor batch, tanggal kedaluarsa, jumlah dan kondisi kemasan, disesuaikan dengan surat pengiriman, sertifikat analisis, dan juga surat pesanan. Selain itu, untuk cold chain produk atau produk rantai dingin, maka diperiksa juga rekaman pemantauan suhu. Jika semua itu sesuai, maka barang dapat diterima. Maka dilampirkan surat serah terima, kemudian dilakukan notifikasi ke QC untuk pengambilan bahan atau sampling, dan juga konfirmasi ke bagian PPIC. Barang masih berstatus karantina sambil menunggu hasil pemeriksaan oleh QC. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, barang bisa dirilis atau di-reject. Jika ternyata ada yang tidak sesuai pada nomor batch, tanggal kedaluarsa, dan jumlahnya, maka barang bisa diterima, namun harus didokumentasikan dan diklarifikasi ke pemasok atas ketidaksesuaian tersebut. Namun, jika barang tidak sesuai nama, jenis, dan kondisi kemasannya, maka barang tidak diterima dan dikembalikan ke pemasok. Dan kita meminta bukti terima pengembalian dari pemasok. Setelah barang diterima, maka barang diambil sampelnya oleh bagian QC. Hal yang perlu diperhatikan yaitu jumlah bahan yang datang. Sampel harus diusahakan serepresentatif mungkin. Kemudian jumlah sampel yang diambil harus memenuhi keperluan pengujian atau analisis. Titik pengambilan sampel juga harus ditentukan. Apabila ada berbagai macam sampel yang datang, maka urutan pengambilan sampel adalah bahan berupa larutan terlebih dahulu, baru serbuk, bahan eksipien atau yang tidak mempunyai khasiat, baru bahan aktif atau yang mempunyai khasiat, kemudian bahan yang berwarna putih, baru kemudian yang berwarna lain. Metode sampling, alat sampling, tipe dan kondisi wadah sampel juga harus diperhatikan. Jika bahan diperkirakan homogen dan berasal dari pemasok yang disetujui, maka bisa digunakan pola N, yaitu 1 plus akar N, di mana N besar ini adalah barang yang datang. Pola P digunakan jika bahan diperkirakan homogen dan berasal dari pemasok yang disetujui untuk pengujian identitas. Pola P rumusnya adalah 0,4 akar N. Kemudian ada pola R, yaitu 1,5 akar N. Hal ini dilakukan jika bahan diperkirakan tidak homogen dan atau berasal dari pemasok yang belum dikualifikasi. Setelah barang disampling, maka sampel bahan akan dilakukan pemeriksaan mutu. Pemeriksaan mutu adalah proses pemeriksaan atau pengujian kualitas bahan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian bahan dan sediaan farmasi yang diuji dengan persyaratan mutu yang ditetapkan Farmakope dan atau standar acuan lainnya seperti Standar Nasional Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan, atau Peraturan Kepala Badan POM. Cakupan spesifikasi dari bahan atau parameter mutu suatu bahan baku dengan yang lain, bahan baku yang lain umumnya berbeda. Bisa berbeda-beda, namun umumnya meliputi pemerian, identifikasi, kemurnian, antara lain susut pengeringan,
kadar air, keasaman, kebasahan, pH, jarak lebur, rotasi jenis, cemaran spesifik, cemaran umum atau cemaran senyawa organik, dan senyawa sejenis. Selain itu, kadar dan potensi juga harus diperiksa. Pengujian dilaksanakan menggunakan prosedur standar yang baku dan resmi, dalam hal ini yaitu prosedur dari farmakope atau kompendial. Prosedur lain atau alternatif juga bisa digunakan apabila tidak ada prosedur dari kompendial, di mana metode tersebut harus dibuktikan akurasi dan reliabilitasnya. Jika bahan memenuhi syarat mutu, maka bahan dapat dirilis atau diterima dan diluluskan untuk digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi. Namun, jika bahan tidak memenuhi syarat mutu, maka bahan di-reject, ditolak, dan dikembalikan ke pemasok atau dimusnahkan. Dalam sesi ini, saudara telah belajar terkait proses seleksi, yaitu proses pemilihan bahan baku yang memenuhi standar dan mutu sebagai bahan baku farmasi yang akan dibeli dengan jumlah dan jenis yang tepat dari pemasok yang telah dikualifikasi dan disetujui. Proses pemesanan adalah proses memesan dan membeli bahan baku farmasi dengan jumlah dan jenis yang tepat sesuai rencana yang ditetapkan dan berasal dari pemasok yang terkualifikasi dan disetujui. Kemudian proses penerimaan yaitu kegiatan untuk menerima barang farmasi yang telah dipesan melalui proses pengadaan atau pembelian. Dan terakhir pemeriksaan mutu yaitu proses pemeriksaan pengujian kualitas bahan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian bahan dan sediaan farmasi yang diuji dengan persyaratan mutu yang ditetapkan farmakope dan atau standar acuan lainnya. Berikut referensi yang bisa saudara baca kembali untuk memahami materi ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.